Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wibisono. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan tentang teknik dasar cabang olahraga bola tangan. Apa saja teknik dasar yang akan saya bahas? Langsung ke videonya. Baik, yang pertama teknik dasar yang ingin saya bahas adalah teknik dasar dribbling. Dribbling mungkin teman-teman semuanya sudah banyak yang mengetahui fungsi, kemudian tujuannya apa. Nah, di sini pada cabang olahraga bola tangan ada beberapa peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan dribbling. Adapun contoh gerakannya sebagai berikut. Pertama yang harus kita pahami sebelum melakukan dribbling adalah cara memegang bola. Kemudian cobalah untuk melatih dribbling kita. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan dribbling diam di tempat. Kemudian setelah bisa melakukan dribbling diam di tempat, cobalah untuk melakukan dribbling dengan cara sambil berlari dari titik A menuju titik B. Kemudian kembali lagi ke titik A. Posisi tangan saat melakukan dribbling yaitu memegangnya tuh ada di atas bola, bukan dari samping bola seperti itu. Nah, kalau di samping bola seperti itu, maka akan terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran double. Baik, itu tadi penjelasan tentang dribbling. Kemudian penjelasan kedua yaitu passing. Nah, di sini saya akan mempraktekkan 3 jenis passing pada cabang olahraga bola tangan. Passing yang pertama yaitu passing yang cenderung melempar bolanya itu di atas kepala. Nah, ini biasa disebut overhead pass. Kemudian passing yang kedua itu passing yang sejajar dengan dada, itu disebut chest pass. Kemudian passing bawah atau passing yang dilakukan dengan cara memantulkan bola itu disebut passing bound pass atau bound pass. Nah, ketiga jenis passing tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya overhead pass. Biasanya overhead pass ini dilakukan ketika akan melakukan passing-passing panjang. Atau overhead pass ini biasanya dilakukan ketika postur tubuh musuh itu lebih pendek daripada postur pemain kita. Sehingga overhead pass ini sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat diuntungkan ketika kita melakukan passing. Kemudian yang kedua yaitu chest pass. Nah, chest pass ini biasanya passing yang dilakukan ketika melakukan passing-passing pendek. Ketika chest pass ini dilakukan untuk passing panjang, nah itu kurang efektif dan bisa saja nanti pemain musuh itu mudah untuk merebut gitu. Jadi chest pass ini cenderung dilakukan ketika akan melakukan passing-passing pendek. Kemudian yang ketiga yaitu bound pass. Nah, bound pass ini adalah jenis passing yang memantulkan bola ke lantai. Nah, passing ini biasanya dilakukan ketika postur tubuh lawan kita itu tinggi, sedangkan postur tubuh kita pendek. Maka dari itu bound pass ini sangat diuntungkan ketika dilakukan. Nah, kemudian bound pass ini biasanya dilakukan ketika akan melakukan passing-passing yang menipu. Nah, contohnya seakan-akan kita akan melakukan passing overhead pass, kemudian musuh kita itu sudah terlanjur melompat. Kemudian kita mengubah passing overhead pass itu ke passing bound pass karena posisi musuh kita itu tidak berada di bawah. Nah, seperti itu. Adapun contoh cara melakukannya ada di video berikut. Yang pertama yaitu overhead pass. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, overhead pass ini cenderung passing yang dilakukan di atas kepala atau passing tinggi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu passing chest pass. Nah, passing ini adalah passing yang dilakukan sejajar dengan dada. Diusahakan ketika melakukan passing itu pas ke arah dada teman kita. Kemudian yang ketiga yaitu bound pass. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bound pass ini adalah passing yang dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lantai. Baik,
teknik yang ketiga atau teknik dasar yang ketiga yaitu teknik dasar shooting. Nah, shooting ini mungkin teman-teman semuanya tahu fungsinya apa, yaitu fungsinya untuk mencetak poin. Nah, shooting pada olahraga bola tangan itu berbeda dengan shooting pada olahraga yang lain. Shooting pada olahraga bola tangan ini memiliki peraturan yang harus diketahui oleh semua pemain, yaitu kaki pemain itu tidak boleh menginjak pada daerah penjaga gawang musuh. Nah, jadi melakukan shootingnya itu harus di luar daerah penjaga gawang. Kalau masuk ke daerah penjaga gawang itu pelanggaran. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dua jenis shooting. Yang pertama ada shooting sambil diam. Kemudian yang kedua ada shooting sambil melompat. Adapun contoh dan cara melakukannya ada di video berikut. Kun kuning itu adalah batas daerah penjaga gawang musuh. Yang pertama yaitu shooting dengan cara diam di tempat. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu shooting sambil melompat. Nah, caranya seperti itu. Perlu menjadi catatan penting bahwa saat akan melakukan shooting, nah pada lompatan terakhir itu usahakan kaki tidak menyentuh daerah penjaga gawang. Baik, kita sudah menuju ke teknik dasar yang terakhir yaitu teknik dasar menangkap. Nah, pada teknik dasar ini cara melakukannya simple. Intinya adalah bentuk diamond pada bentuk diamond pada jari telunjuk dan jari jempol, dan ketiga jari lainnya itu membuka lebar. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa kok harus membuka lebar? Karena itu akan meminimalisir terjadinya cedera. Contoh, ketika kita tidak membuka lebar jari-jari kita. Contoh, ada yang menekuk ke depan sedikit, kemudian arah bola datang, kena, akhirnya terjadi cedera. Nah, kenapa? Karena jari-jarinya itu tidak membuka. Coba ketika membuka, maka arah bola itu akan langsung mengenai telapak tangan kita. Adapun cara melakukannya ada di video berikut. Bisa teman-teman lihat bahwa posisi tangan itu jari jempol dan jari telunjuknya membentuk diamond dan ketiga jari lainnya membuka lebar. Contoh ketika bola mengenai tangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi saya sudah menyampaikan tentang teknik dasar dribbling, passing, shooting, dan menangkap. Saya rasa semua teknik dasar yang sudah saya jelaskan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.